Assalamualaikum. Hai Ananda semua, apa kabar? Semoga Ananda tetap semangat dan terus bahagia ya. Berjumpa kita di sini bersama Bu Dina di dalam video pembelajaran IPS. Tapi sebelum masuk kepada materi, jangan lupa untuk like dan subscribe akun ini ya. Terima kasih. Baiklah Ananda semuanya, kali ini kita masuk kepada materi IPS kelas 9 semester genap tentang bab 3 ketergantungan antar uang dan pengaruhnya terhadap kesejahteraan masyarakat. Di dalam materi ini terdapat beberapa tujuan pembelajaran yang diharapkan nantinya Ananda dapat menjelaskan pengertian, faktor pendorong, manfaat, dan hambatan perdagangan internasional dengan tepat. Ananda juga mampu mengidentifikasi jenis-jenis ekonomi kreatif dengan benar. Ananda mampu menjelaskan pusat-pusat keunggulan ekonomi dengan tepat, serta Ananda mampu menyebutkan macam-macam organisasi pasar bebas dengan benar. Seperti apa materi lebih lengkapnya? Yuk sama-sama kita simak. Baiklah Ananda semuanya, silakan Ananda perhatikan gambar berikut ini. Gambar berikut merupakan kegiatan perdagangan internasional. Perdagangan tidak hanya dilakukan dalam suatu negara, tetapi ada juga yang dilakukan antar negara. Kenapa? Karena tidak ada negara yang dapat menghasilkan kebutuhannya sendiri. Misalnya saja negara Amerika. Sebagai negara superpower, Amerika tidak mampu memenuhi kebutuhan negaranya sendiri, karena ada barang-barang tertentu yang tidak bisa mereka hasilkan. Amerika tidak dapat memproduksi minyak sehingga mereka membeli minyak dari negara Timur Tengah, dan sebaliknya negara Timur membutuhkan barang dari negara lain. Tidak ada negara yang dapat memenuhi kebutuhan negaranya sendiri. Barang yang dihasilkan oleh negara yang satu berbeda dengan barang yang dihasilkan oleh negara lain. Perbedaan inilah yang akhirnya menimbulkan terjadinya perdagangan internasional. Setelah Ananda memperhatikan gambar sebelumnya, jadi kita bisa dapat menarik kesimpulan apakah itu perdagangan internasional. Jadi, perdagangan internasional adalah proses pertukaran barang dan jasa antara dua negara atau lebih dengan tujuan mendapatkan keuntungan atau laba. Dalam kegiatan perdagangan internasional, terdapat yang namanya kegiatan ekspor dan impor. Ekspor adalah mengirimkan atau menjual barang ke negara lain. Negara pelaku ekspor disebut dengan eksportir. Sedangkan impor adalah masuknya barang dari negara lain. Negara pelaku impor disebut dengan importir. Berdasarkan kegiatan perdagangan internasional dan perdagangan dalam negeri, sebenarnya kegiatan yang dilakukan sama, yaitu pertukaran barang dan jasa. Namun, terdapat beberapa perbedaan antara perdagangan dalam negeri dan perdagangan internasional. Perbedaan tersebut bisa kita lihat dari beberapa aspek berikut ini, baik dari jangkauan wilayah, cara pembayaran, sistem distribusi, peraturan yang berlaku, tingkat persaingan, dan juga biaya angkut. Dari perbedaan berikut bisa kita lihat bahwa perdagangan dalam negeri itu lebih gampang daripada perdagangan luar negeri, karena jangkauan perdagangan dalam negeri karena masih merupakan satu wilayah negara, sedangkan perdagangan luar negeri sudah menjangkau beberapa negara. Dan dari segi mata uang, kalau perdagangan dalam negeri kita masih menggunakan satu macam uang, sedangkan perdagangan luar negeri kita sudah menggunakan berbagai macam-macam mata uang. Pada dasarnya, perdagangan internasional muncul dilatar belakangi oleh karena kemampuan menghasilkan barang antara negara yang satu dengan negara lain berbeda. Perbedaan inilah yang kemudian mendorong terjadinya perdagangan internasional. Apa saja faktor yang mendorong terjadinya perdagangan internasional? Yuk, sama-sama kita lihat. Yang pertama, adanya keinginan memenuhi kebutuhan dalam negeri. Yang kedua, karena adanya perbedaan sumber daya alam yang dimiliki oleh setiap negara. Ketiga, karena adanya perbedaan tingkat kualitas sumber daya manusia. Yang keempat, karena adanya perbedaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kelima, karena adanya perbedaan budaya suatu bangsa
yang sangat mempengaruhi barang yang dihasilkan. Keenam, karena adanya perbedaan biaya produksi. Ketujuh, karena adanya perbedaan selera. Dan kedelapan, juga karena adanya kesamaan selera. 9, adanya keinginan memperluas jangkauan pasar. Dan yang terakhir, karena adanya kemajuan pada era globalisasi sekarang ini. Setiap perdagangan bertujuan untuk mencari keuntungan. Dalam perdagangan internasional, selain untuk mencari keuntungan, ada beberapa manfaat yang diperoleh, antara lain adalah memenuhi kebutuhan barang dan atau jasa dalam negeri, menciptakan spesifikasi produk khas yang dihasilkan, meningkatkan hasil produksi dalam negeri, membuka kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan negara dari devisa, mendorong pertumbuhan ekonomi, memperluas daerah pemasaran, mendorong kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, meningkatkan hubungan persahabatan antar negara, dan meningkatkan kualitas konsumsi masyarakat. Di samping manfaat yang dapat diperoleh dari perdagangan internasional, ada beberapa hambatan yang terjadi dalam perdagangan internasional. Apa saja hambatan tersebut? Yang pertama, adanya perbedaan nilai mata uang antar negara. Yang kedua, pemberlakuan kebijakan ekspor dan impor di tiap negara yang berbeda-beda. Ketiga, pembayaran antar negara sulit dilakukan dan berisiko besar. Keempat, adanya kebijakan yang dilakukan oleh suatu negara untuk melindungi produk dalam negeri yang disebut dengan proteksi. Misalnya, pemerintah Indonesia yang mengenakan tarif tinggi untuk impor kain yang berasal dari Cina agar harga kain tersebut menjadi mahal sehingga kain yang dihasilkan oleh Indonesia harganya lebih murah. Berikutnya, ada yang namanya kebijakan kuota. Ini merupakan kebijakan untuk membatasi jumlah ekspor dan impor barang dari suatu negara. Dengan kebijakan kuota, barang impor tertentu dibatasi dalam jumlah dan volumenya. Contoh, Amerika membatasi kuota tekstil dari Indonesia karena Amerika juga memproduksi tekstil. Selanjutnya ada tarif. Tarif merupakan kebijakan pajak atas barang dan impor dan ekspor. Kebijakan tarif ini dilakukan dengan tujuan dapat meningkatkan devisa negara, tetapi juga dimaksudkan untuk melindungi produk dalam negeri. Selanjutnya adalah proses pengiriman barang atau jasa yang membutuhkan waktu yang relatif lama. Yang terakhir adanya politik dumping. Politik dumping adalah kebijakan menjual barang dari luar negeri lebih murah daripada di dalam negeri. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan devisa negara. Baiklah Nanda semuanya, selesai kita materi perdagangan internasional. Selanjutnya masih di dalam bab 3, adanya materi ekonomi kreatif. Baiklah, mari kita sama simak apa sih yang dikatakan dengan ekonomi kreatif? Kita masuk kepada materi mengembangkan ekonomi kreatif berdasarkan potensi wilayah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sebelum kita masuk dan lebih memahami tentang kreativitas, tentu kita harus tahu apa itu kreativitas. Kreativitas adalah kemampuan seseorang untuk melahirkan sesuatu yang baru, baik itu berupa gagasan maupun karya nyata yang relatif berbeda dengan yang ada sebelumnya. Sedangkan ekonomi kreatif merupakan pengembangan konsep yang berlandaskan sumber aset kreatif yang diharapkan mampu meningkatkan pertumbuhan potensi ekonomi. Dengan adanya kreativitas dan ekonomi kreatif, muncullah yang namanya wirausahawan. Wirausahawan adalah orang-orang yang mempunyai kemampuan melihat dan menangkap peluang bisnis, mengumpulkan sumber daya yang dibutuhkan guna mengambil keuntungan dan mengambil tindakan yang tepat serta memastikan keberhasilan. Apa sih peran ekonomi kreatif?
Ekonomi kreatif terhadap negara Indonesia memiliki peran yang sangat penting. Dalam kurun waktu 2010 sampai 2015, besaran PDB ekonomi kreatif naik dari 525,96 triliun menjadi 852,24 triliun. Sektor pertumbuhan tertinggi itu terletak pada kerajinan, di bawahnya fashion, di bawahnya periklanan, di bawahnya lagi arsitektur. 3 negara tujuan ekspor komoditi ekonomi kreatif terbesar pada tahun 2015 itu adalah negara Amerika Serikat, Jepang, dan Taiwan. Begitu pesatnya industri kreatif nasional dan pertumbuhannya juga semakin meningkat. Subsektor ekonomi kreatif itu terdiri dari 14, yaitu pertama aplikasi dan game, desain interior, arsitektur, film, desain komunikasi, desain produk, fashion, musik, animasi, radio, seni rupa, desain produk, kriya, fotografi, penerbitan, televisi, video, periklanan, kuliner, serta seni pertunjukan. Apa saja upaya pemerintah untuk meningkatkan ekonomi kreatif? Yang pertama yaitu menyiapkan insentif, yang dimana insentif ini memacu pertumbuhan industri kreatif berbasis budaya berupa perlindungan produk budaya, kemudahan memperoleh dana, hingga pertumbuhan pasar domestik. Selanjutnya membuat rencana industri yang terkait dengan melibatkan berbagai lembaga pemerintah dan kalangan swasta. Juga membuat program komprehensif untuk menggerakkan industri kreatif melalui pendidikan, pengembangan SDM, desain, mutu, dan pengembangan dasar. Memberikan pelindungan hukum dan insentif bagi karyawan industri kreatif, serta membentuk Indonesia Creative Council yang menjadi jembatan untuk menyediakan fasilitas bagi para pelaku industri kreatif. Apa saja yang termasuk ke dalam pengembangan pusat-pusat keunggulan ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat? Mari kita sama-sama simak. Yang pertama adanya PT Freeport Indonesia. PT Freeport Indonesia adalah sebuah perusahaan afiliansi yang berada di dataran tinggi di Kabupaten Mimika. PT Freeport Indonesia merupakan perusahaan menambang, memproses, dan melakukan eksplorasi terhadap biji yang mengandung tembaga, emas, dan perak. Banyak sekali kontribusi dan peranan PT Freeport Indonesia bagi negara. Di antaranya menyediakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar, dan juga dalam kurun waktu 4 tahun terakhir, dia juga memberikan keuntungan yang luar biasa terhadap pemerintah Indonesia. Selanjutnya adanya perusahaan tambang minyak negara atau yang disingkat dengan PTMN. Minyak bumi tidak bisa dipisahkan dari perjuangan bangsa kita. Banyak sekali perusahaan di Indonesia yang berkaitan dengan operasi kilang minyak, di antaranya kilang Pangkalan Brandan, kilang Dumai, kilang Cilacap, dan juga kilang Balikpapan. Dan yang terakhir adanya batik Indonesia. Batik merupakan salah satu hasil ekonomi kreatif yang dikembangkan Indonesia dari sejak dulu. Batik adalah kerajinan yang memiliki nilai seni tinggi dan telah menjadi bagian dari budaya Indonesia. Selanjutnya kita masuk kepada pasar bebas. Apa itu pasar bebas? Pasar bebas dikenal juga dengan perdagangan bebas yang merupakan kebijakan di mana pemerintah tidak lagi melakukan diskriminasi terhadap impor atau ekspor. Adapun beberapa macam organisasi ekonomi dalam rangka perdagangan bebas diantaranya, yang pertama, adanya Masyarakat Ekonomi ASEAN atau disingkat dengan MEA. MEA dijadikan sebagai kawasan yang memiliki perkembangan ekonomi yang merata dengan memprioritaskan pada usaha kecil menengah. Selanjutnya, ada yang namanya ASEAN Free Trade Area atau disingkat dengan AFTA. AFTA menjadikan kawasan ASEAN sebagai tempat produksi yang kompetitif sehingga produk ASEAN memiliki daya saing kuat di pasar global. Yang ketiga, adanya Asia Pacific Economic Corporation atau disingkat dengan APEC. APEC didirikan untuk meningkatkan kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi di kawasan Asia Pasifik dan meningkatkan kerjasama ekonomi melalui peningkatan volume perdagangan dan investasi. Berikutnya, ada yang namanya Uni Eropa atau Masyarakat Ekonomi Eropa atau disingkat juga dengan MEE. MEE merupakan integrasi Eropa dengan cara menjalin kerjasama ekonomi, memperbaiki taraf hidup, dan memperluas lapangan kerja. Yang terakhir, ada yang namanya World Trade Organization atau WTO. WTO merupakan kesejahteraan negara-negara anggota melalui perdagangan bebas yang mana dibentuk pada tanggal 1 Januari 1995. Perdagangan bebas menimbulkan beberapa dampak.
baik dampak positif maupun dampak negatif. Apa saja yang termasuk kepada dampak positif terjadinya perdagangan bebas? Mendorong pengusaha lebih maju karena harus bersaing dalam perdagangan regional maupun internasional. Memperluas kesempatan kerja, meningkatkan kegiatan ekonomi melalui investasi secara langsung, meningkatkan penerimaan devisa melalui perdagangan internasional, membuka peluang baru berupa tersebarnya pasar berskala luas, dan kemudahan memperoleh barang berkualitas dengan harga murah. Adanya dampak positif, tentu juga ada dampak negatif. Dampak negatif diantaranya persaingan yang tidak seimbang antara negara maju dan negara berkembang. Akibat persaingan yang tidak seimbang, negara berkembang makin tertinggal dan bergantung pada negara maju. Masuknya teknologi canggih yang sebetulnya belum dibutuhkan negara berkembang, dan masuknya tenaga kerja asing yang menyebabkan tingginya persaingan tenaga kerja. Yeay, alhamdulillah. Akhirnya kita sampai di akhir materi. Apakah Ananda sudah memahami materi tersebut? Wow, bagi yang sudah good job ya. Dan bagi yang belum, jangan lupa melihat pedoman materi di dalam buku cetaknya dan sering bertanya kepada gurunya ya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Jangan lupa like, komen, dan share akun ini ya. Terima kasih.